32149 dan teman saya Alsasawati dengan NIM 1215325 178. Kami adalah mahasiswa UIN Suska Riau dari jurusan Sistem Informasi kelas 5B. Di sini kami akan menjelaskan sedikit pembahasan mengenali dan menerapkan internet sehat, Navigasi aman di dunia maya. Terkait mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Ibu Nurmaini Dalimunte. Berikut penjelasannya. Mengenali dan menerapkan internet sehat, navigasi aman di dunia maya. Baiklah, di sini kami memiliki beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua definisi internet sehat, yang ketiga manfaat internet sehat, yang keempat risiko internet tanpa pengawasan, yang kelima tips internet sehat untuk anak-anak, dan yang terakhir yaitu etika berinternet. Internet memiliki peran signifikan dalam kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Dalam berkomunikasi, internet memungkinkan pertukaran informasi melalui email, pesan instan, dan media sosial, membentuk hubungan global. Sebagai sumber informasi utama, internet memberikan akses cepat ke berita, pengetahuan, dan riset, mengubah cara mencari pengetahuan. Pendidikan tertransformasi dengan kursus online dan kolaborasi pembelajaran jarak jauh. Di bidang pekerjaan, internet memfasilitasi komunikasi bisnis, kolaborasi tim, dan e-commerce. Internet juga menyediakan hiburan melalui streaming video, musik online, dan permainan interaktif. Dalam sektor kesehatan, internet memperluas akses ke informasi medis dan layanan kesehatan daring. Sosial media memungkinkan ekspresi digital dan membangun komunitas online. Namun, kesadaran akan risiko seperti privasi, keamanan data, dan konten berbahaya penting. Penggunaan perlu memahami cara menggunakan internet dengan bijaksana, menjaga privasi, dan mengidentifikasi serta menghindari potensi risiko. Kesadaran ini melibatkan individu, orang tua, pendidik, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan penggunaan internet yang sehat dan positif bagi semua. Definisi internet sehat. Internet sehat adalah konsep yang mendorong praktik positif dalam menggunakan internet untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif serta memaksimalkan manfaat dan pengalaman positif. Konsep ini mencakup perilaku, etika, dan keamanan dalam berinteraksi online dengan kesadaran terhadap risiko seperti cyberpelecehan dan penipuan. Internet sehat juga menekankan perilaku etis, penghormatan terhadap privasi orang lain, dan partisipasi positif dalam komunitas daring. Selain itu, konsep ini mengajarkan penggunaan teknologi secara bijak, termasuk keamanan informasi pribadi, manajemen waktu online yang sehat, dan evaluasi kritis terhadap sumber informasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan online yang aman, positif, dan produktif bagi semua pengguna. Pentingnya memahami etika dan perilaku online yang positif. Pemahaman terhadap etika dan perilaku online yang positif sangat penting untuk membentuk lingkungan internet yang sehat dan konstruktif. Dalam era digital, di mana interaksi online dominan, etika dan perilaku positif menjadi dasar bagi hubungan yang saling menghormati dan mendukung. Hal ini mencakup penghargaan terhadap privasi orang lain dan kebijaksanaan dalam berbagi informasi pribadi, serta menghindari cyberpelecehan dan perilaku jahat lainnya. Selain itu, etika online juga melibatkan kemampuan untuk membedakan fakta dan opini, serta berpartisipasi dalam diskusi secara konstruktif. Dengan memahami etika dan perilaku online yang positif, individu dapat menjadi kontributor berharga dalam komunitas online, membangun hubungan yang sehat, dan membentuk budaya internet yang inklusif dan berdaya guna. Kesadaran akan etika dan perilaku positif bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga fondasi yang diperlukan untuk menciptakan dunia maya yang lebih. Selanjutnya adalah manfaat internet sehat. Yang pertama itu adalah akses terhadap informasi. Pengguna internet yang bertanggung jawab dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai sumber, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang kedua, pendidikan daring. Individu yang menggunakan internet secara bertanggung jawab dapat memanfaatkannya sebagai sumber pembelajaran, mengikuti kursus online, mengakses materi pendidikan, dan mengembangkan keterampilan baru. Yang ketiga, komunikasi efektif. Internet memungkinkan komunikasi instan dan efisien. Pengguna yang bertanggung jawab dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau rekan kerja secara positif. Selanjutnya, pengembangan koneksi sosial. Internet memberikan peluang untuk membangun dan memperluas jaringan sosial. Pengguna yang bertanggung jawab dapat menjalin hubungan positif dan berharga melalui platform media sosial dan forum online. Pekerjaan dan bisnis. Pengguna internet yang bertanggung jawab dapat memanfaatkannya untuk mencari pekerjaan, berkolaborasi secara daring, dan bahkan memulai bisnis online. Dan selanjutnya, hiburan positif. Internet menyediakan berbagai pilihan hiburan positif seperti streaming video, musik, dan permainan yang dapat dinikmati dengan bijaksana dan seimbang. Yang selanjutnya adalah kesehatan mental dan emosional. Penggunaan internet yang bertanggung jawab dapat mendukung kesehatan mental dengan memilih konten yang mendukung, bergabung dalam komunitas online positif, dan mengelola waktu online dengan seimbang. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Internet memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam kampanye sosial, aksi amal, dan inisiatif positif lainnya, meningkatkan kesadaran sosial dan keterlibatan masyarakat. Kemudian pengelolaan keuangan. Internet memberikan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, melakukan transaksi secara aman, dan mengelola keuangan pribadi dengan lebih efektif. Kemudian inovasi dan kreativitas. Pengguna internet yang bertanggung jawab dapat menggunakan platform online untuk mengungkapkan kreativitas, berbagai ide, dan kontribusi pada inovasi dalam berbagai bidang. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada resiko internet tanpa pengawasan. Resiko internet tanpa pengawasan ini adalah tentang konten pornografi. Nah, di mana anak atau remaja yang tidak diawasi dapat dengan mudah dia mengakses konten pornografi secara tidak sengaja atau dengan sengaja, yang dapat menimbulkan dampak negatif pada perkembangan mereka. Kemudian ada kekerasan dan perilaku berbahaya. Nah, ada beberapa paparan terhadap konten kekerasan, tindakan berbahaya, atau perbuatan kriminal dapat mengaruhi perilaku anak-anak dan remaja, dapat memicu kecemasan dan meningkatkan resiko perilaku agresif.
Kemudian ada konten diskriminatif dan pelecehan. Nah, internet ini dapat memberikan akses yang mudah ke konten yang mendiskriminasi atau bersifat pelecehan, yang dapat merugikan psikologis dan emosional pengguna, terutama jika tidak ada pengawasan yang memadai dari orang tua. Kemudian ada penipuan dan pencurian identitas, di mana penggunaan internet yang tidak diawasi ini akan mungkin rentan terhadap upaya penipuan dan pencurian identitas online yang mengakibatkan kerugian finansial dan privasi. Selanjutnya ada gangguan kesehatan mental. Nah, paparan terhadap konten yang mempromosikan perilaku ini merugikan atau tidak sehat, seperti dorongan untuk konsumsi narkoba atau melakukan tindakan merugikan lainnya, dapat berdampak negatif pada kesehatan mental pengguna internet. Selanjutnya ada ketergantungan dan gangguan tidur. Nah, pada penggunaan internet ini tanpa pengawasan yang berlebihan, dia dapat menimbulkan dan menyebabkan ketergantungan dan gangguan tidur yang mengakibatkan penurunan dan produktivitas ini dan kesejahteraan umum. Kemudian ada konten yang tidak sesuai dengan usia. Nah, anak-anak yang pengguna internet tanpa pengawasan ini dapat terpapar pada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, yang dapat membahayakan perkembangan psikologis dan moral mereka sendiri. Kemudian ada bullying dan cyberbullying. Nah, penggunaan tanpa pengawasan ini mungkin lebih rentan dia menjadi korban atau pelaku tindakan bullying dan cyberbullying yang dapat menyebabkan dampak negatif dan kesehatan pada mental dan emosional. Kemudian ada materi tentang ancaman privasi dan keamanan online. Nah, di sini tuh ada tentang pencurian identitas, penyadapan data atau eavesdropping, ada serangan atau phishing, malware dan virus, ada pengintaian surveillance, ketidakamanan jaringan wifi, penyerangan denial of service atau DOS, pembajakan akun, reputasi online, dan kehilangan data. Nah, kelimanya ada tips untuk internet sehat untuk anak-anak. Yang pertama ada pengawasan orang tua, peran dan tanggung jawabnya. Yang pertama tentang komunikasi terbuka. Anak-anak ini harus diberi komunikasi terbuka kepada orang tuanya bagaimana cara menggunakan teknologi. Kemudian ada pemahaman tentang teknologi, di mana orang tua ini memberikan pemahaman sedikit tentang teknologi itu seperti apa dan bagaimana. Nah, ketiga ada atur batasan waktu. Di sini orang tua tuh harus mengatur batas waktu untuk anak-anaknya. Mereka harus memberikan batasan agar anak-anak ini dapat terpantau oleh orang tua. Kemudian ada penggunaan alat pengawasan. Nah, ini juga penting digunakan agar anak-anak tidak membuka situs atau layanan internet yang tidak memadai dengan umur mereka. Kemudian mengajarkan etika yang berinternet, kemudian membimbing dalam pemilihan konten tersebut. Selanjutnya ada pemantauan aktivitas online. Orang tua ini harus selalu memantau aktivitas online anaknya tersebut. Kemudian ada ajaran tentang keamanan online. Kemudian bersama-sama eksplorasi internet itu apa dan bagaimana. Kemudian memodelkan perilaku positif, berkolaborasi dengan pendidik, dan siap tanggap terhadap pertanyaan dan kekhawatiran dari anak tersebut. Yang kedua ini adalah pembicaraan terbuka dengan anak tentang pengguna internet. Nah, pertama itu memulailah dengan pertanyaan yang terbuka. Kemudian memberikan contoh pribadi kepada anak tersebut. Kemudian dengarkan dengan empati cerita tentang internet dari mereka. Kemudian diskusikan tentang tantangan dan resiko mereka. Terus pertimbangkan usia anak untuk penggunaan internet. Nah, selanjutnya pembicaraan terbuka tentang anak tentang pengguna internet, yaitu tekankan pentingnya keamanan. Kemudian diskusikan etika dan perilaku positif. Kemudian bimbinglah pemilihan konten untuk anak tersebut. Ajarkan cara mengelola waktu saat menggunakan internet. Kemudian berikan dukungan dan solusi kepada anak. Nah, yang keenam ini ada etika berinternet. Nah, etika berinternet ini dia adalah seperangkat norma, nilai dan perilaku yang memandu individu dalam berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya dengan cara yang positif, menghormati dan bertanggung jawab. Nah, etika berinternet ini ada menghormati privasi, etika, berperilaku positif, jujur dan transparan, menghindari dari plagiarisme, kemudian melibatkan partisipasi positif dalam komunitas, kemudian menghindari adanya cyberpelecehan. Kemudian bijaksana dalam penggunaan sosial media, menghormati hak cipta orang lain, kritis terhadap informasi yang ada, jangan mudah termakan dengan hoax. Kemudian ada kesadaran terhadap dampak lingkungan dari etika, penggunaan bahasa dan gaya komunikasi yang hormat. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembahasan ini adalah internet saat ini adalah panggilan untuk berperilaku bijaksana dan bertanggung jawab di dunia online. Kesadaran akan dampak dan risiko penggunaan internet melibatkan keamanan pribadi dan pembentukan budaya online positif. Nah, dengan adanya berperilaku bijaksana, penggunaan melindungi diri dan menciptakan lingkungan online yang aman. Dapat bertanggung jawab online melibatkan kesadaran terhadap dampak kata-kata dan tindakan, penghormatan privasi, serta penilaian kritis terhadap informasi. Nah, internet saat ini adalah panggilan untuk kontribusi positif dalam membangun komunitas online yang inklusif dan memperdayakan menciptakan masa depan internet yang lebih aman dan sehat bagi untuk semua. Baiklah, mungkin hanya segitu video materi pembahasan dari kami berdua. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time.